bawah usia 2 bulan. Kenapa? Karena DPT itu masih ada dari ibu kalau di bawah 2 bulan. Misalnya umur 1 bulan, oh dok, anak saya umur 1 bulan mau imunisasi DPT, nggak bisa. Ya, dia di atas 2 bulan. Oke, bisa? DPT intramuskular 0,5 cc di anterolateral, boleh paha kiri, boleh paha kanan. Bagaimana cara menyuntikkannya? 90 derajat. Apa yang dilakukan? Pakai kapas alkohol. Boleh dok, saya kasih paracetamol, boleh. Boleh dok, kami pakai namanya Infanrix yang hebat, yang DPAT, boleh. Jadi yang ini adalah program pemerintah, namanya Pentabio. Pentabio ini namanya itu udah penta itu 5. Jadi DPT, HIV dan hepatitis B di dalam ini program pemerintah nih. Makanya namanya Pentabio. Ya, sama-sama vaksin mati. Ya, namanya Pentabio. Tapi kalau kau di rumah sakit Columbia misalnya, dok, anak saya mau imunisasi DPT, nggak ada di Pentabio. Yang ada namanya Infanrix, Hexafrix. Kenapa? Karena dia DPAT. DPAT itu diphtheria pertussis accelerated tetanus. Jadi sedikit lebih mahal. Kalau ini DPWT, diphtheria pertussis full tetanus, full. Dengan full, dia kemungkinan demam jauh lebih besar. Tapi bukan berarti jangan bilang sama pasien ini ya, Bu, ibu mau suntik yang demam atau yang tidak demam? Ya pastilah dibilang ibunya, saya mau suntik yang tidak demam dok, ya kan? Masalahnya yang suntik yang tidak demam itu kan rata-rata vaksin yang Infanrix seperti yang DPAT itu tidak demam, tapi masih ada kemungkinan dia demam sekitar 5% kasus. Jadi kan nanti kalau misalnya kita bilang, oh Bu, ibu mau suntik vaksin yang demam atau yang tidak demam? Yang tidak demam lah dok. Tiba-tiba dia habis disuntik demam, kita yang marahinnya. Nah, jangan seperti itu. Kita bilang, Bu, vaksin DPT itu ada 2 jenisnya. Ibu mau yang ikut program pemerintah namanya DPWT yang punya seluruh bagian dari pertussis masuk di dalamnya. Jadi kemungkinan demamnya jauh lebih besar dibandingkan yang program yang tidak program pemerintah yang dari swasta namanya DPAT. DPAT itu aseluler. Jadi kalau aseluler kemungkinan demamnya jauh lebih rendah. Oh, saya mau pilih yang program pemerintah aja lah dok. Sediakan paracetamol. Oh dok, saya mau pilih yang DPAT aja lah dok. Boleh, sediakan duitnya, ya kan? Kalau ini harganya murah, kalau yang itu harganya 300.000, ya siapkanlah duitnya, kan gitu. Nah, dokter asik bilang DPWT, mana contohnya yang DPAT itu? Jadi kalau yang DPAT itu dia memang dalam bentuk vial, dalam bentuk siring. Ya udah, tinggal kau buka, kau masukkan suntikannya atau siringnya, kau suntikkan. Memang betul cantik dia. Dan sudah dalam bentuk suntikan. Jadi harganya jauh lebih mahal. Apanya pun pas 0,5 cc. Ya. Itu untuk DPAT. Oke, sekarang sampah. Nah, sampah itu bahasa Latinnya measles. Measles dan rubella itu disuntik menurut program pemerintah itu antara 9 sampai 12 bulan. Tapi kalau mau measles aja, campak aja, itu pada usia 9 bulan. Kenapa measles itu perlu digabung dengan mumps, measles dan rubella? Karena setelah usia 9 bulan, antibodi di dalam tubuh si bayi itu sudah jauh berkurang. Ya,
Bahkan sekarang anak atau bayi usia 6 atau 7 bulan sudah terkena campak. Padahal vaksin kita dimulai pada usia 9 bulan. Nah, sama lagi. Ini kan tengok ya. Ini warnanya cantik kan, botolnya terang. Tapi kalau vaksin campak, warna botolnya gelap. Berarti dia tidak tahan kepada pemanasan. Nih, warna vaksin BCG gelap, dia karena nggak tahan terhadap pemanasan. Dia juga dalam bentuk bubuk yang warnanya oranye. Bubuk itu warnanya oranye. Jadi kalau mau dilarutkan, maka harus dilarutkan pakai pelarut. Anggaplah ini pelarutnya. Pelarutnya banyak ya, pelarutnya banyak. Sekitar 5 cc. Kita masukkan, kemudian kita masukkan dan semuanya kita masukkan pelarutnya, pelarut vaksin campak. Sama, pelarut vaksin campak juga NaCl 0,9%. Nah, setelah itu kita ambil sebanyak 0,5 cc. Ambil 0,5 cc. Ambil 0,5 cc. Kemudian kita suntikan secara subkutan. Jadi subkutan dengan intrakutan beda ya, Dik. Kalau intrakutan 15 derajat, kalau subkutan bisa 45 derajat. Dengan cara sedikit mencubit kulit